Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, ya, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata illa dzalika, kata Rasulullah. Man nama an sholatin, siapa orang yang ketiduran dari sholatnya, bangun-bangun udah keluar waktunya, aw nasiyaha, atau dia lupa, ingat-ingat udah keluar waktunya, ya Allah saya belum sholat gitu. Kata Rasulullah apa? Fal yusalliha idza dzakaraha. Maka hendaklah dia kerjakan sholat itu ketika dia ingat. Tuh, ingatnya kan tadi udah keluar waktunya. Dia bangun tadi, sholat udah keluar waktunya. Apa udah keluar waktu lewat aja sholat begitu? Tidak. La kaffarata illa dzalika, kata Rasulullah. Enggak ada kifaratnya. Enggak ada penebusnya kecuali dengan cara mengerjakan sholat pada saat dia ingat yang tadi udah keluar waktunya. Pada saat dia bangun dari sholatnya yang udah tadi dia udah keluar waktunya, itulah yang namanya qadha. Nah, kewajiban kita terhadap Allah seperti sholat itu selama belum kita kerjakan itu menjadi hutang bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Hutang kepada Allah ahaqqu ayyuqda, itu lebih berhak untuk diqadha, untuk dibayar. Gitu ya. Jadi hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Seperti sholat. Ketika kita meninggalkan sholat, satu waktu sholat yang kita tinggalkan, kita punya satu hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang kepada Allah itu yang lebih berhak untuk kita bayar. Hutang sama manusia aja kita wajib bayar. Nah, ini apalagi hutang terhadap Allah. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Nah, cuman dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, masalah mengqadha salat apakah alal faur, harus segera, atau alat tarahi, boleh masih waktunya masih apa? Di masa kita dilambatin qadanya. Tergantung kita meninggalkan salatnya. Kalau meninggalkan salatnya karena tidak ada udzur, kita melalaikan sampai keluar waktunya, maka wajib mengqadha salat alal faur dengan segera. Kalau kena ada udzur, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang perjalanan bersama para sahabat, saking lelahnya, semuanya tertidur di malam hari itu di suatu lembah. Padahal Rasulullah sudah pesan kepada sahabat untuk jaga, jangan tidur nih, bangunin nanti waktunya subuh. Ya Rasulullah, bahasa kita tenang aja dah, saya nggak bakal tidur. Tiduran juga dia, bangun udah siang, matahari udah agak terasa panas. Tuh kesiangan semua. Maka Rasulullah yang pertama kali bangun, tapi jangan dijadiin dalil. Rasulullah juga pernah kesiangan, jangan. Ntar ini jadiin dalil lagi. Rasulullah juga pernah kesiangan, kalau kita mau wajar kesiangan, bukan begitu. Apa yang terjadi pada diri Rasulullah untuk menjadi syariat bagi kita? Ya, sengaja Allah berlakukan itu kepada Rasulullah itu supaya menjadi syariat bagi kita. Itu jadi ada jawabannya, karena itu pernah terjadi pada Rasulullah. Subuh semuanya kesiangan. Itu Rasulullah pertama kali bangun, matahari udah agak terasa panas cahayanya. Rasulullah tidak langsung mengqadha salat di situ dengan para sahabat. Kata Rasulullah, tinggalkan tempat ini tempat setan. Udah jauh dari tempat situ, barulah kemudian kerjakan salat subuh dengan berjamaah. Matahari udah tinggi, itu begitu. Jadi bukan ketika salat itu lantas terlewat waktunya, udah lewat ya udah nggak ada qadha salat. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah. Ini kan ada orang yang menjadikan ini sebagai dalil nih, tidak ada qadha salat. Karena Rasul bersabda, kunna nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, ini hadis ini harus tahu sababul wurudnya. Hadis ini tentang wanita-wanita yang sedang haid dan nifas. Tanya tuh wanita-wanita yang sedang haid dan nifas itu kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana tentang puasa dan sholatnya orang-orang yang haid dan nifas tersebut. Kenapa? Karena selama perempuan itu haid dan nifas, kata Rasul apa? Alaysa idha hawdatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum wa dhalika nuqsanu diniha. Kata Rasul gitu. Bukankah seorang wanita apabila dia sedang haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Kan gitu ya? Wa dhalika nuqsanu diniha, itulah kekurangan agamanya. Cuman bagaimana tentang sholat dan puasanya yang dia tinggalkan selama haid? Nah, Sayyidah Aisyah ditanya tuh, apa kata Aisyah? Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah.
kami para wanita yang sedang haid, yang kami selama haid itu kami tinggalkan puasa, tidak berpuasa dan tidak sholat. Untuk puasa kami diperintahkan untuk mengqadanya, untuk sholat kami tidak diperintahkan untuk mengqadanya. Ini sebagai keringan dari agama. Karena alangkah beratnya, sangat berat. Kalau orang selama haid, berapa haid biasanya namanya? Kita 6 atau 7 hari seminggu. Sholat sehari berapa kali? 5 kali. Kalau dia harus qadha sholatnya selama 1 minggu, itu akan memberatkan. Tapi kalau puasa dia qadha kan waktunya panjang, selama 1 tahun, ya tidak memberatkan selama haid itu. Nah itu maksudnya. Jadi itu sebagian ada yang pakai dalil itu, padahal itu tentang perempuan yang sedang haid dan nifas. Yang kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, begitu ya. Wallahu a'lamu bishawab.